Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kimia. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal yang terkait apa itu kimia, apa itu metode ilmiah, ya. Dan terima kasih sudah mengumpulkan tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Bagi yang belum, eh, saya tunggu karena masih banyak sekali yang belum mengumpulkan. Dan hari ini kita lanjutkan dengan materi yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, kenapa materi ini penting? Penting sekali. Hal ini dikarenakan bahwa kita nggak lepas dari kondisi dan situasi di laboratorium. Bahwa sebenarnya mungkin kalau menurut kalian laboratorium yang dalam pikiran kalian itu masih sederhana dulu, yaitu kondisi laboratorium yang terlalu minim, ya. Yang penting ada, yang penting bisa dipakai, yang penting bisa digunakan tanpa memperhatikan atau mengindahkan kondisi dan situasi bahaya maupun keselamatan kerja. Nah, di slide yang ada di hadapan kalian ini, lab safety ini sangat penting, ya, terutama ya otomatis tujuannya cuma satu, yaitu untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan keselamatan kesehatan kerja ini tidak lepas dari yaitu potensi bahaya yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian hindari, ya, demi keselamatan dan kesehatan nyawa kalian sendiri. Nah, di lab kimia terutama ini diterapkan sistem K3 yang menerapkan bahwa sebetulnya, ya, sistem K3 ini hanya tidak semata-mata diterapkan di lab kimia saja, tapi di biologi, ya, kemudian di lab fisika, bahkan di lab-lab nanti kalau kalian sudah bekerja pun ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem K3. Karena ada hal yang mungkin kalian belum tahu di luar sana, bahwa laboratorium itu banyak loh. Ada laboratorium biohazard atau biokimia, ada laboratorium farmasi, ada laboratorium uji kelembaman, ya, atau laboratorium fisika yang berkaitan dengan alat fisik gitu ya, atau laboratorium sipil, laboratorium perminyakan dan lain-lain. Dan itu menerapkan bahaya-bahaya yang atau menerapkan sistem K3 yang berbeda-beda. Nah, di sini dalam hal ini saya ingin menerapkan secara spesifik kimia dulu, tapi secara umum itu juga diterapkan. Nah, apa saja? Coba diperhatikan di sini sudah otomatis kalau di dalam lab kimia sendiri atau di laboratorium sendiri tidak diperbolehkan. Sebenarnya tidak diperbolehkan. Apa saja? No. Nah, sistem no ini ada no food, no drinks, no cell phone, and no headphones. Jadi nggak boleh ada makanan, minuman, bahkan telepon genggam sekalipun, atau headphone, karena sangat memicu atau berpotensi untuk menimbulkan bahaya, terutama makanan minuman itu bisa keracunan buat diri kalian sendiri. Atau cellphone, kita mengganggu konsentrasi, ya kan, atau bahkan juga cellphone bisa memicu apa ya, boleh dikatakan reaktivitas dari satu bahan-bahan tertentu, terutama bahan radioaktif. Terus kalau headset atau headphone, kenapa tidak boleh? Karena ini bisa menimbulkan ketidaksadaran kalian, atau bisa dikatakan kamu nggak akan sadar bahwa ada bahaya yang apa ya, boleh dikatakan bahaya yang mengintai kalian gitu ya. Nah, itulah kenapa di dalam laboratorium itu tidak boleh ada makanan, minuman, bahan kimia, ya kan? Bukan bahan kimia, telepon genggam dan headphone. Kemudian di bagian sebelah pojok kanan ini coba kalian lihat ada ini dia, skema laboratorium kimia. Nah, ini sebenarnya seharusnya standarnya seperti itu. Ada dua pintu, maaf.
ada 2 pintu. Minimal dia punya 2 pintu. Satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Jadi nggak boleh berebutan di situ, masuk masuk keluar keluar. Apa fungsinya ketika terjadi bahaya nantinya nggak rebutan satu pintu aja sebetulnya. Itu yang harus diterapkan. Kemudian jarak-jarak antara satu dengan yang lainnya, kursi satu dengan yang lainnya juga diterapkan, ya. Kemudian ada ruang penyimpanan bahan kimia, ada ruang penyimpanan atau zat asam sendiri khusus lainnya lemari zat asam. Kemudian minimal ada kamar mandi atau wastafel, ya. Dan kalau dulu sih saya pernah punya pengalaman, memang ada ruang khusus sebelum masuk ke laboratorium. Itu ada ruang steril. Sebelum masuk itu ada ruang intermediate, itu punya tekanan yang cukup ekstrim, ya. Jadi untuk bakteri dan segala macam itu sulit untuk hidup kembali, ya. Kemudian ada juga ruang ya, jadi kayak shower mandi gitu. Jadi kalau ketika tiba-tiba kalian terpapar zat bahaya, itu langsung suruh mandi di situ. Nah, itu tuh juga seharusnya ada di situ. Itu minimal. Kenapa jarak bangku satu dengan yang lain itu harus diberikan renggang minimal 1,5 meter atau 1 meter, ya. Kondisinya seperti COVID sekarang ini. Kalau di kimia kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ketika kita sedang melakukan praktikum, ya, kita bisa saja bersenggolan dengan satu dengan yang lainnya, atau bisa saja kita sedang menggunakan reflux gitu, ya, untuk memfilter, untuk buang udara atau gasnya. Tiba-tiba sebelah kalian ada teman kamu, dan yang kamu pisahkan adalah zat yang senyawanya mengandung kloroform, dan otomatis teman kalian akan keracunan dan pingsan di tempat. Itu bisa sangat mungkin. Oke, tidak lupa juga ada K3, kotak K3 di situ, ya, untuk keselamatan kerja. Nah, jangan lupa juga yang paling utama adalah biasanya juga dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, ya. Kemudian ruang-ruang alat pelindung diri untuk jas laboratorium, ya kan. Nah, di sini kan alat pelindung dirinya apa saja di sini kita lihat, ya. Untuk eye contact eye-nya sendiri kita gunakan kacamata Google, namanya Google, ya, kacamata Google. Kemudian bisa juga face mask, itu seperti yang sekarang itu, ya, bisa disebut dengan masker atau face mask. Ini kondisi maskernya juga nggak seperti sekarang, ya, bahannya kain bukan, tapi sesuai dengan standar minimal N95. Kemudian ada respiratory, ini biasanya untuk yang bekerja di bawah di perusahaan-perusahaan biofarmasi, biokimia, ataupun di tempat-tempat yang beracun. Ini menggunakan respiratory itu sendiri karena terhubung dengan tabung oksigen di situ, ya. Kemudian ada juga, nah, yang paling utama nggak boleh pakai sendal atau penyeker, bahkan kudu pakai sepatu. Ada punya pengalaman sendiri, saya pernah tertesin H2SO4 tembus, untung pakai sepatunya yang bolong, tapi untung kakinya nggak bolong, ya. Itu, ya, fungsinya untuk sepatu. Atau paling tidak kita tidak menginjak bahan-bahan kimia berbahaya yang bening-bening dikirain air, padahal itu adalah zat asam yang sifatnya korosif, merusak jaringan tubuh kalian. Kemudian untuk beberapa di laboratorium lain juga menggunakan cap, ya, atau pelindung kepala. Di biokimia, di perusahaan farmasi atau makanan itu menggunakan tudung kepala itu, ya, cap, ya. Head capnya itu bisa dalam bentuk kain gitu, ya, untuk menghindari biar ketombe atau kutu itu nggak masuk ke dalam makanan. Ataupun kalau misalkan helm itu standar juga loh, ya, tapi nggak di lab kimia, tapi di lab yang lain, lab sipil dan lain-lain, itu standar. Kemudian ini ear, kenapa nggak boleh pakai earphone, tapi kalau di sini ada suruh pakai ear, pelindung telinga. Ada beberapa lab itu untuk uji kebisingan itu harus menggunakan headphone supaya tidak misalkan yang lebih dari 80 desibel itu nggak terpapar bisingnya. Kemudian sarung tangan atau hand and body pelindung protektor. Ini
eh, sarung tangan ini bisa dari karet ya atau dari bahan kain tergantung peruntukannya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saya akan mengenalkan kalian dengan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Di beberapa, mungkin kalian pernah masuk ke laboratorium, kemudian kamu cek di botol kimia itu ada yang namanya label informasi ya, label informasi tentang bahan. Di situ ada, kadang kalian temuin model seperti ini nih, MSDS Material Data Safety ya. Nah, di sini kamu lihat bahwa ada yang simbolnya biru, merah, kuning, dan putih. Misalkan saya kasih contoh nih, ada di dalam piramida yang bukan piramida ya, di logo bola ketupat yang di tengah itu ada 3, 2, 1 dan W dicoret. Biru 3 ini artinya apa? Biru itu menandakan bahwa ini healthy hazard. Healthy hazard ini bahaya kesehatannya. Kalau dia 4, di situ ada angka 4, maka itu sangat deadly, mematikan. Tapi kalau 3 seperti yang ada tadi di situ, itu artinya extremely danger, sangat berbahaya. Jadi 4 mematikan, 3 itu extreme danger, sangat berbahaya, 2 itu hazardous. Hazard itu boleh dikatakan berbahaya, cukup berbahaya ya. Kemudian yang satu tuh slightly hazard, ya tidak terlalu berbahaya, dan 0 itu artinya normal material. Kemudian kalau yang 2 di tombol yang merah, simbolnya merah itu ada 4, 3, 2, 1, 0 juga. Merah ini artinya fire hazard, bahaya kebakaran ya. Flash point, berkaitan dengan flash point atau titik api, titik dimana uap dari zat tersebut itu mulai terbakar, itu flash point namanya. Nah, kalau 4 ini bukan berarti kalau 0 tuh makin rendah ya, tapi kalau 4 ini di 73 Fahrenheit. 73 Fahrenheit itu berapa sekitar ya? Berapa derajat Celcius ya? Coba nanti kalau konversikan. Jadi kalau yang 4 ini di bawah 73 Fahrenheit itu terbakar. Jadi kecil sekali gitu. Nah, kalau 3 di bawah 100 Fahrenheit. 2 di bawah 200 Fahrenheit. Makin ke bawah ini di simbol 1, angka 1 di merah itu, dia above 200 Fahrenheit. Dia di atas 200 Fahrenheit. Jadi cukup kalau 0 tidak akan terbakar ya. Jadi bukan berarti 4 itu malah berarti 4 itu artinya sangat mudah terbakar jadinya ya. Nah, yang kuning ini bersimbol reaktivitas, kereaktifan. 1 ini artinya dia unstable if heated. Unstable if heated artinya apa? Dia tidak stabil ketika dipanaskan. Jadi bisa saja dia bisa meledak pada saat dipanaskan. Dia nggak stabil molekul-molekulnya atau partikelnya, sehingga terjadi reaktif. Dia reaksi untuk reaktif ya. Kemudian kalau 2 itu violent chemical charge. Nah, ya, violent chemical charge. Jadi ini akan menimbulkan bahaya ketika dia bersentuhan dengan bahan kimia yang lain. Ini maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah shock and heat may detonate. Nah, jadi getaran dan pemanasan, bergetar atau berikan shock, goncangan. Kalau dia digoncang atau dikocok gitu ya dan dipanaskan, dia sangat memungkinkan untuk menimbulkan ledakan, may detonate. Kemudian yang keempat itu may detonate. Jadi boleh dikatakan yang keempat itu sangat berbahaya. Sangat mungkin untuk tanpa digoncang, tanpa dipanasin itu sentuh aja mungkin, hati-hati nih ya. Jadi sangat dapat menimbulkan ledakan, detonate ya. Kalau yang 0 dia stable atau stabil. Nah, sedangkan yang putih ini artinya specific hazard. Dia hanya beberapa zat yang dapat diberikan simbol-simbol seperti spesifik. Tadi OXC artinya oxidase, teroksidase. Dia merupakan oksidator. Acid, dia zat-zat yang bersifat asam. ALK atau alkaline atau alkyl atau alkali ya, alkalide ya. Itu artinya simbolnya dia sifatnya basa. Core, dia korosif. Ini merusak jaringan.
W dicoret seperti ini, dia tidak boleh ditambahkan air. Use no water. Kalau karena air, dia biasanya reaktif, bisa menimbulkan ledakan ataupun yang lainnya atau bereaksi. Kemudian yang W kita ganti dengan radiation hazard, atau di dalam putih itu dikasih simbol kipas angin, itu artinya dia radiasi, simbol radiasi, bahaya radiasi. Baik, itu tentang lintas dengan K3-nya. Nah, bagaimana dengan simbol bahaya-bahaya kimia yang ada, yang usual atau yang common kalian temui di mana? Di lab, terutama di lab kimia gitu ya. Ini ada yang namanya eksplosif E. Nah, itu simbolnya seperti itu, ledak-meledak ya. Kemudian O itu oxidizing O, ya kan? Itu ada simbol sebelah, dia kalau ada oksigen lebih beroksidasi ya kan, berbahaya, timbulkan kebakaran. Jadi hampir dengan flammable, tapi di situ ada khusus ada O itu artinya di situ kalau dia ada sumber oksigen lebih berbahaya lagi. Di sekitar lingkaran tersebut sangat berbahaya untuk menyebabkan kebakaran. Kemudian yang F sama F+. F itu highly flammable, kemudian F+ itu extremely flammable. Apa bedanya? Ya iyalah, highly flammable tuh mudah terbakar, tapi kalau extremely flammable itu sangat mudah terbakar. Jadi jangan disentuh deh ya. Jangan, bukannya dia disentuh, hati-hati, sangat hati-hati penanganannya kalau extremely flammable. Oke, kemudian toxic and very toxic. T itu toxic, racun. Kalau T+ tuh very toxic ya. Kemudian XN dan XI. XN ini harmful. Harmful itu apa sih? Berbahaya. Kalau XI itu iritan ya. Kemudian C korosif, tuh ada tangan kalau kena groak tangannya, sebelah kirinya ada logam dikenain zat tersebut, dia jadi groak juga. Kemudian ada simbol biohazard ya. Kemudian ada N itu dangerous for environment, berbahaya buat lingkungan ikan-ikan dan tanaman-tanaman pada mati. Dan R adalah radioaktif ya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya ya. Ada penjelasan-penjelasan lain nanti bisa kalian lihat di buku yang sudah saya share, buku e-book yang sudah saya share kemarin. Dan hari ini sih sebenarnya agak spesial ya, cuma sampai di sini aja, materinya nggak terlalu banyak, tapi ada sedikit oleh-oleh dari saya. Tolong ini tugas santai aja, mengidentifikasi dan mengartikan MSDS bahan kimia. Sebenarnya bukan mengartikan MSDS, jadi mengartikan simbol yang ada tadi, jelaskan arti tanda bahaya berikut yang sesuai ya. Tugas dikumpulkan ke PJ Mapel Kimia kelas masing-masing aja ya, sebelum dikeluarkan ke saya atau ke guru, paling lambat tanggal 1 Agustus ya. Ini ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda, ini hati-hati. Ada simbol-simbol yang baru kamu ketahui di situ, dan itu sekarang udah mulai banyak yang baru simbol-simbolnya, jadi saya perkenalkan yang baru. Oke, hari ini cukup sekian. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di kondisi pandemi seperti ini. Jangan keluar kalau nggak perlu, jangan jajan sembarangan, terutama kalau nggak perlu banget nggak usah berpergian gitu ya. Dan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga diri masing-masing dan dari keluarga kita, agar kita tetap terhindar dari pandemi dan tetap belajar, fokus untuk mencapai nilai yang terbaik. Dan kita doakan juga supaya pandemi cepat berlalu ya. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.